Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Arifan Nur Iksan, NIT 08 20 005102, nomor absen 5 dari kelas D4 TRPKJ Polbit. Di sini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis paragraf. Dalam karangan terdapat bermacam-macam jenis paragraf. Macam jenis paragraf tersebut jika diperhatikan dari sudut pandang, berikut ini ditampilkan jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf diperhatikan dari satuan karangannya. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. Yang kedua, ada paragraf isi. Paragraf isi adalah paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan, yaitu bagian isi atau uraian karangan. Yang ketiga, ada paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan, yaitu pada bagian penutup atau kesimpulan. Jenis paragraf diperhatikan dari sudut pandang sifat, tujuan karangannya. Ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan atau memaparkan pokok permasalahan. Yang kedua, ada paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif yaitu paragraf yang mengemukakan suatu pikiran dengan alasan yang logis atau masuk akal. Yang ketiga, ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang memberikan suatu suasana, arena, dan benda. Yang keempat, ada paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu masalah. Yang kelima, ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang memengaruhi atau merajuk orang tentang sesuatu. Jenis-jenis paragraf diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf. Pertama, ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal paragraf. Kalimat topik utamanya berada pada awal paragraf. Kedua, ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. Jadi kalimat topik utamanya berada pada akhir paragraf. Ketiga, ada paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Paragraf ini adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal dan akhir paragraf. Jadi di awal dan akhir paragraf terdapat kalimat topik utamanya. Keempat, ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. Topik utamanya ada pada tengah-tengah paragraf. Kelima, ada paragraf tanpa kalimat topik, yaitu paragraf yang menyembangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. Jenis paragraf diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf. Yang pertama, ada paragraf menerangkan. Paragraf
yang isinya menguraikan atau menerangkan pikiran utama yang terdapat pada pikiran utama. Kedua, ada paragraf merinci. Paragraf merinci biasanya berisi tentang kalimat-kalimat merinci yang memberikan alasan. Ketiga, ada paragraf contoh. Paragraf contoh berisi contoh-contoh yang ada pada kalimat-kalimat utama. Keempat, ada paragraf buktian. Pada paragraf buktian biasanya berisi bukti atau fakta yang memperjelas kalimat utama atau mempertegas agar lebih jelas. Kelima, ada paragraf pertanyaan. Paragraf pertanyaan yaitu paragraf yang pikiran utama atau kalimat utamanya merupakan pertanyaan dan kalimat-kalimat penjelasnya merupakan jawaban pertanyaan dari pikiran utama atau kalimat utama tersebut. Selanjutnya ada paragraf perbandingan. Paragraf perbandingan yaitu paragraf yang pikiran utamanya atau kalimat utamanya membandingkan pada kalimat utamanya. Terakhir ada paragraf sebab akibat, yaitu salah satu paragraf yang merupakan pengembangan dari pola paragraf induktif, di mana kalimat utama diletakkan pada akhir paragraf dan sering disebut juga kesimpulannya. Setelah memperhatikan jenis-jenis paragraf dari berbagai sudut pandang, setelah ini akan saya jelaskan jenis paragraf dari sudut pandang satuan karangan, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengantarkan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menyusun suatu paragraf pembuka dalam suatu karangan. Yang pertama, paragraf itu berfungsi mengantarkan pokok masalah dalam karangan. Kedua, paragraf ini sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang dijelaskan. Ketiga, kata-kata dalam paragraf ini hendaknya menarik perhatian pembaca, sehingga pembaca mudah memahami pokok masalah yang akan diuraikan. Terakhir, kalimat dan paragraf dalam bagian ini tidak perlu panjang, karena paragraf ini belum menguraikan. Paragraf ini baru mengawali sebuah karangan, jadi tidak perlu terlalu panjang. Kedua, ada paragraf isi. Paragraf isi atau paragraf pengembang adalah jenis paragraf yang berfungsi menuraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan. Uraian pokok masalah dalam paragraf ini dapat disampaikan dengan berbagai metode pengembangan dan menampilkan hal-hal teknis uraian dalam karangan ilmiah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam jenis paragraf ini diantaranya: 1. Mengemukakan pokok masalah dengan jelas dan eksplisit, karena inti dari paragraf ini yaitu mengembangkan paragraf. Selanjutnya, perlu dijaga keserasian dan kelogisan antar paragraf. Ketiga, pengembangan paragraf
dapat menggunakan jenis paragraf ekspositoris, argumentatif, deskriptif, dan naratif. Keempat, memperhatikan hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber kutipan, penggunaan bagan diagram grafik kurva, menyiapkan uraian pokok masalah, dan disentiskan sebagai bahan paragraf kesimpulan. Paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan pernyataan kembali. Gagasan yang diuraikan merupakan jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Paragraf penutup ini merupakan akhir sebuah karangan yang dapat disampaikan secara horizontal dan vertikal dalam rincian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan paragraf penutup ini antara lain: paragraf ini tidak boleh terlalu panjang dan tidak begitu saja memutuskannya. 2. Paragraf ini ditampilkan sebagai cerminan sebuah kesimpulan. 3. Paragraf ini harus mendapat kesan positif dan informasi karena menutup dari paragraf dan pikiran utama. Keempat, pengetahuan yang logis dan kondusif. Kelima, paragraf ini dapat berupa jawaban singkat dari uraian atau pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Paragraf ini menjelaskan dari paragraf pembuka yang mungkin kita belum jelas dari paragraf pembuka tersebut. Selanjutnya, paragraf ini jangan lagi menguraikan, mengutip, dan mengemukakan masalah baru. Karena jika menguraikan, mengutip, dan mengemukakan masalah baru, bukan lagi namanya paragraf penutup. Selanjutnya, berdasarkan apa yang disimpulkan dalam paragraf, penulis dapat mengajukan rekomendasi atau usulan yang berupa saran karena keterbatasan waktu dan dana yang penulis dapatkan. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.